disuruh lompat-lompat, disuruh menari-menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogoat tuh. Anjing. Dikasih sedikit lompat-lompat dia. Wah, dia merasa hebat. Kasih sedikit melihat, wah, sudah. Anjing piaraan tuh. Persis Allah menggambarkan ini. Awas, jangan jadi ulama sogoan lu. Akhirnya kamu misalnya seperti anjing persis. Disuruh menari, disuruh ngomong ini, ngomong itu. Kenapa? Dapat duit terus. Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi al-hath aw tatruku yalhath. Itu terlalu harfiah menerjemahkan ayat. Karena ayat ini kok seperti anjing. Oh, berarti ada orang-orang yang kita maki-maki seperti anjing. Oh, ini ayatnya. Wah, nggak nyambung. Ini kesamaannya adalah keadaan. Tasbih tamsil. Bukan tasbih mufrad. Bukan A disamakan dengan B, tapi keadaan A disamakan dengan keadaan B, ya. Jadi al-ahwal, hal-hal yang berkaitan dengan satu keadaan disamakan dengan hal-hal yang juga terjadi dalam satu keadaan yang lain. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Menanggapi para YouTuber yang menyalahkan pentafsiran daripada Habib Taufik Assegaf tentang ayat kamathalil kalbi famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatsruku yalhath. Jadi ayat ini perlu dibaca dari atas. Konteksnya biar paham dan jelas. Pertama di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, watslu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atsba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Watslu 'alaihim, dan bacakan 'alaihim atas mereka, naba'alladzi cerita seseorang, atainahu yang aku Allah telah memberikan dia ayatina pada ayat-ayatku. Seseorang yang sudah diberi ayat-ayat oleh Allah alias ilmu, ulama ini orang ini. Fangsalakha minha, maka dia pun insalakha, dia pun keluar dari ayat tersebut, terlepas dari ayat tersebut. Fa'atsba'ahu syaitan, maka kemudian menguasai hu pada dia syaitan. Atsba'a di sini istahwada, menguasai. Setan menguasai dia, fakana minal ghawin, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang ghawin, ay halikin, al-hairin. Ghawin di situ adalah orang yang sesat atau celaka. Ini ayat yang pertama ini, di pembahasan ini ya, itu Allah menggambarkan ada seseorang yang dia itu diberi ilmu, ayat-ayat Allah alias ilmu, dan memang ditafsir banyak pentafsiran tersebut, tapi yang paling masyhur adalah Bal'am bin Ba'uro. Ini orang yang alim kitab, bahkan hafal kitab Taurat dalam salah satu riwayat, dan dia menguasai Ismul A'dham. Kalau berdoa apapun langsung jadi. Ini Bal'am bin Ba'uro, orang yang alim, ulama ini, pengikutnya Nabi Musa awalannya, muridnya Nabi Musa. Tapi dia tidak menggunakan ilmunya, dia terlepas keluar dari ilmunya dan dikuasai setan, akhirnya dia termasuk orang yang celaka. Kemudian diteruskan di ayat setelahnya, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau aku menghendaki kata Allah la rafa'nahu biha, aku akan meninggikan, mengangkat orang tersebut biha dengan ayat tadi, dengan ilmunya itu. Ilmu yang telah aku berikan, ayat-ayat telah aku berikan. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi dia orang ini yang alim ini, ulama ini, akhlada ilal ardi ay mala ila zinatil dunya, ila zinatil dunya. Dia condong kepada perhiasan-perhiasan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, famathaluhu, maka perumpamaan orang tersebut, orang alim kitab tapi malah memilih gemerlap dunia dan mengikuti hawa nafsunya, kamathalil kalbi, adalah seperti perumpamaan anjing, intahmil 'alaihi yalhath, yang mana keadaan anjing tersebut, intahmil ini jadi hal, yang mana keadaan anjing tersebut
kamu halau dia, yalhas, dia akan melet, menjulurkan lidahnya. Autat suruhu, atau kamu meninggalkan dia, yalhas, dia juga melet. Walaupun diingatkan, ente ini bicara nasab, tapi metodenya ente nggak pakai metode ilmu nasab, salah loh ente, ndak ilmiah loh ente. Tetap dia nggak akan sadar, bahkan dia akan mencari pembelaan-pembelaan yang justru lucu. Gambarnya seperti itu. Dia kalau sudah dapat duniawi, dapat uang atau jabatan atau wanita, harta tata wanita, jabatan bukan hanya jadi pejabat ya, jabatan itu bisa juga berupa keinginan ingin terlihat paling alim, paling kiai paling alim, atau tokoh agama paling alim di abad ini. Ini loh saya paling alim. Itu keinginan dalam hati, itu juga jabatan termasuk, itu duniawi juga. Sama kayak YouTuber yang merosting para ulama besar, para kiai-kiai sepuh, dirostingi. Nah, biar apa? Biar menunjukkan dia ini alim. Kalau ada tujuan seperti itu di hati, itu duniawi berarti tujuannya. Apalagi memang tujuannya buat konten, buat duniawi, ya rugi akhirnya. Nah ini orang yang alim dia, alim ilmu. Tapi kalau sudah ilmunya ini diracuni dengan hawa nafsu dan tujuan duniawi, ilmunya tidak akan ilmiah lagi. Dan ente ingatkan dia dengan dalil ini, dalil kitab ini, kitab itu, dianggap palsu semua, dianggap salah semua, dianggap gak ilmiah semua, yang paling ilmiah dia. Jadi ini sama. Nah, dia akan selalu seperti itu, dalam kondisi keadaan seperti itu, gak berubah, gak bergeming. Walaupun kita datangkan dalil kayak apa, gak bergeming. Kayak anjing itu. Famasalu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruk yalhath, kayak anjing menjulur terus lidahnya. Nah, ini namanya tasbih tamtsil, menyerupakan suatu peristiwa sama peristiwa yang lain. Ini ada orang alim tapi sudah diracuni tujuan duniawi, diracuni hawa nafsu, akhirnya dia berada di satu keadaan yang gak berubah sama sekali. Sama seperti peristiwa anjing, dia dalam satu keadaan yang menjulurkan lidah terus, tidak bisa berubah. Maka di akhir itu baru Allah memberikan dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasal alahum yatafakkarun. Ceritakan cerita-cerita ini agar mereka mau berpikir. Jadi kalau orang itu sudah alim, kena ambisi duniawi, hawa nafsu, ya sudah. Ya benar, kata Habib Taufik, suruh joget dia. Suruh nari dia. Suruh menggonggong dia. Yang penting duniawi dan hawa nafsunya tercapai. Dia nggak akan malu lagi. Bahkan yang haram bisa jadi halal. Sebaliknya yang halal bisa dia fatwakan haram. Dan dia diingatkan tidak akan pernah berubah, tetap dalam satu keadaan peristiwa tersebut. Berat anjing selalu melet terus. Begitu. Ini perumpamaan orang yang berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, sudah diracuni dengan hawa nafsu dan juga tujuan duniawi. Jadi di sini ada tasbih tamtsil. Musyabahnya yaitu yang diserupakan, yaitu orang yang punya ilmu tapi nggak ngamalkan, akhirnya dia sesat celaka. Ini musyabah yang diserupakan. Kemudian orang seperti ini, dia akan dalam keadaan mengejar duniawi dan ambisinya, diingatkan tidak akan bisa berubah. Peristiwanya dia, keadaannya dia seperti itu terus. Disamakan, musyabahnya disamakan sama Allah, kamatsalil kalbi. Peristiwa terjadinya orang punya ilmu tapi nggak ngamalkan ilmu, mengikuti hawa nafsu dan duniawinya, itu peristiwanya kayak keadaan anjing, peristiwa anjing yang selalu melet terus. Bukan orangnya disamakan anjing. Ayat ini bukan untuk menyamakan manusia sama anjing, bukan, tapi peristiwa, keadaan, sifat yang ada pada diri orang yang punya ilmu, nggak ngamalkan ilmunya, dia tidak akan bergeming dari kesalahannya. Akan berada di keadaan itu terus dan tidak bisa diingatkan. Seperti anjing yang nggak bergeming, selalu melet.
dan tidak bisa, nggak melet. Begitu. Jadi jangan gaya mengingatkan para ulama besar, bagi nyalakan. Tafsir itu multi tafsir, banyak pentafsiran. Walaupun ente tafsirnya begitu, tapi tafsiran ini kalau dibaca utuh dari ayat sebelum dan sesudahnya itu malah yang lebih kuat, yang lebih tepat adalah tafsiran dari para ulama, termasuk yang dibawa oleh Habib Taufik itu. Dan memang ada ulama ada ulama itu enggak semuanya bagus. Ada ulama memang Rasulullah lebih takut itu ulama daripada Dajjal. Ya kan? Ada ulama-ulama yang seperti itu memang sogoan, bayaran, sesuai bayaran. Nggak ingat zaman dulu ada Golkar, PDI, P3, pas 3 partai dulu. Ulama, kiai, tapi yang sogoan bayaran, mencaci kiai yang beda partai. Ada, ulama seperti itu ada. Dan ini ayat ini menjelaskan bukan khusus untuk orang kafir. Tafsiran itu banyak. Ini juga dipakai untuk mengingatkan para ulama agar jangan sampai punya karakter seperti anjing yang selalu melet, nggak peduli dengan kebenaran. Karena dia sudah teracuni dengan hawa nafsu dan duniawinya. Ini mengingatkan orang-orang yang berilmu, jangan sampai terjadi seperti peristiwa keadaan anjing yang diingatkan atau tidak sama aja. Dia nggak akan merasa salah dan terus berada di dalam ambisi kesalahan gara-gara apa? Gara-gara duniawi dan hawa nafsu yang pengen dia capai. Itu ya. Jadi buat kita, kalau ngaji di YouTube itu hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.